Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 23 Februari 2024 teman-teman ya. Hari ini untuk ISG-nya banyak saham-saham yang profit taking teman-teman ya. ISG-nya turun, breakdown support. Ada beberapa saham yang masih lanjut ya. Hari ini polanya seperti kemarin di mana mover market tidak banyak bergerak tapi masih banyak saham yang masih lanjut naik teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mesri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG. Kita bisa melihat supportnya kemarin di 7323 jebol ya. Namun masih ada support berikutnya di 7274. Walaupun hari ini 7274 itu juga sudah dites, sehingga untuk support kita gunakan di 7260 low-nya hari ini, baru kemudian di 7219. Hari ini hitungannya ISG-nya sempat turun dalam ya, Jumat. Terus kemudian juga saya intip sekilas, awal-awal tadi saham-saham penggerak indeks ini banyak yang turun teman-teman ya. Ini closingnya sedikit, ada yang naik tapi sedikit aja. Tapi per intraday tadi kayaknya sempat merah semuanya ya. Jadi wajar kalau hari ini terasa cukup berat ya. Walaupun kalau kita intip regionalnya menggiurkan sekali ya, namun di Indonesia kan sekaligus bahas regionalnya. Regionalnya sih oke nih, tapi di Indonesia sepertinya karena saham-saham mover market yang kemarin naiknya gas terus gitu, ini akhirnya pada take profit. Kita bisa ngelihat Big Four Banking, BCA, BRI, BMRI, BBNI semuanya pada turun, TPIA turun ya, Brand turun. Jadi kalau banking turun, saham-saham Pak Prayogo turun, ya tentu berat untuk ISG untuk naik ya. AMMN walaupun naik tapi sedikit, BIA naik juga sedikit, Telkom naik juga sedikit. Nanti ada cerita khusus tentang Telkom. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke bahasan terkait world market. Hari ini Amerikanya masih joro-joro tebel ya. Sebenarnya pagi hari berharap marketnya itu gas, tapi sepertinya kok berat untuk di market kita karena movernya dari kemarin-kemarin nggak bergerak ya, yang bergerak saham-saham yang lain yang bukan merupakan 20 saham besar penggerak indeks. Baik, kita lihat dulu sekilas di luar ya teman-teman, kondisi dari bursa luar, kondisi chartnya ya. Kita lihat dulu kondisi chartnya di bursa luar. Ini seperti ini adalah bursa Amerika tadi malam masih ngegas, bahkan breakout resistan sebelumnya. Dow Jones, Nasdaq juga demikian, S&P 500 pun demikian. Kita lihat DXY, dolar indeks masih retracement. Sebenarnya kalau DXY ini turun, ini ketertarikan para pelaku pasar tuh ke saham lagi tinggi ya. Kenapa? Karena kalau DXY ini naik kan berarti imbal hasil dari dolar meningkat sehingga orang keluar dari bursa masuk ke dolar seperti itu. Tapi ini turun ya. Artinya harusnya indeksnya biasanya indeks sahamnya akan hijau, dan kita bisa ngelihat juga bursa Amerika memang hijau ya. US 10 years bond-nya sendiri sedang dalam tren dekat-dekat resistan ya. VIX masih terjaga, kecemasan pasar, indeks volatility index cukup terjaga, cukup rendah ya. Kalau ini tinggi, marketnya volatil, biasanya merah. Kalau ini stabil rendah, biasanya marketnya cukup oke. Baik, kita lihat sekilas ya teman-teman. Di sini ada berita The Fed beri kabar suku bunga dolar soal suku bunga dolar ya. Jadi coba kita baca dulu. Ini adalah pergerakan dolar. Adapun hasil rapat The Fed memberikan tekanan bagi mata uang Garuda ya, karena mereka tidak akan terburu-buru menurunkan suku bunga. Ya memang
Ini sudah sempat saya sampaikan kemarin bahwa kemungkinan turunnya suku bunga ini tidak secara langsung hard landing begitu, tapi pasti akan soft landing kemungkinan di pertengahan 2024. Itu sudah sering dibahas teman-teman ya. Baik, kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Untuk minyak masih sama ya. Pergerakan harga minyak masih sama, natural gas cenderung masih turun juga. Natural gasnya, kemudian ini adalah batubara masih tetap, emasnya di sekitar 2023 tidak ada perubahan, CPO juga nggak ada perubahan, timah masih turun, nikelnya justru ada kenaikan ya teman-teman. Itu untuk komoditas, mungkin kita nggak terlalu perhatikan untuk komoditas, hanya cek saja. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan masuk ke bahasan terkait saham ya. Oke, hari ini kalau kita lihat nih, hanya satu sektor yang tinggi sekali, yang lainnya boleh dibilang naiknya tipis banget ya, cenderungannya adalah banyak yang turun. Nah kalau kita lihat, yang naik signifikan yang ABX ya, itu sudah saya pilih beberapa saham. Saya akan sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Baik, yang pertama adalah SSIA. Ini juga saya bahas nih beberapa hari lalu. Hari ini gaspol teman-teman, dia sampai di 575 ya. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa untuk SSIA ini teman-teman perhatikan, karena 500 ini adalah di angka psikologis. Kalau bisa lewat dari situ sangat menarik ya. Dan juga kemarin juga saya sampaikan di weekly-nya dari SSIA ini penting untuk diperhatikan karena dia baru beranjak dari 50 retracement. Jadi 50 retracement-nya si SSIA di sini ternyata di minggu ini berangkat dari situ, lanjut break, kemarin sudah break ya di 500-an sekian. Jadi kemarin tuh pas break ya di sekitar 500 sekian, hari ini lanjut naik. Sempat ke 572 walaupun closingnya di 530 untuk SSIA. Kita bisa ngelihat asingnya untuk SSIA adalah solid ya, masuk. Dan untuk volume hari ini juga tebel. Jadi ini saya lingkarin, saya bintangin teman-teman. Ini penting karena confirm ketika harganya naik, asingnya net buy besar, volumenya juga naik, confirm semuanya. Tinggal kita lihat intraday-nya dari ini saham ya, SSIA. Oke. Kita cek dulu intraday-nya. Ya ini kalau di intraday-nya sih masih sudah dijual ya. 58% sell at bid. Kita bisa ngelihat di sekitar jelang sesi 1, 2 jam sekitar sesi 1 ya. Ini sudah mulai dijual. Ya walaupun dijual, ini maksud saya pada sell at bid. Ya pada sell at bid, tapi kalau kita lihat asingnya ada yang masuk AK, AI, BK. Yang jualan asingnya ada RX ya. Yang jualan asingnya ada RX. Padahal kalau kita lihat di sini asingnya masih masuk ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham yang kemarin breakout ya. ISAT yang kemarin breakout dengan volume asing yang besar sekali, di mana weekly-nya sendiri udah untuk ISAT ini bagus sekali. Weekly kadang memberikan gambaran yang lebih jelas ya, karena dalam tren ini kita bisa ngelihat tren kenaikan ini dia koreksi sampai hanya 38 retracement. Nah di 38 retracement ini terjaga sehingga peluang untuk lanjut naik adalah besar. Ini terbukti di ISAT ya. ISAT oke. Lanjut untuk ininya. Asingnya masih tebel, tapi kemarin memang sangat tebel sekali untuk ISAT teman-teman. Kemarin volumenya breakout dengan volume besar sekali, hari ini tidak begitu besar ya. Kita lihat dulu intraday-nya dari saham ISAT. Ya ini 55% buy at over. Ya cukup dominan ya, walaupun sempat ada perlawanan dari seller. Yang line chart yang merah ini di atas ini perlawanan dari seller, tapi bisa ditutup oleh
buyernya yang hajar kanan. Asing yang masuk ada AK, ZP, AG, BK, KZ. Baik, kemudian Excel ya. Excel itu kan kemarin turun dalam, saya juga sampaikan ke teman-teman. Tiba-tiba udah kembali aja di situ. Teknikalnya bagus banget. Karena dalam kenaikan ini koreksinya hanya sampai 38 retracement dan bisa kembali naik lagi. Potensi upside-nya di atas resistan 2440 untuk Excel ini terbuka ya teman-teman, karena koreksinya tidak melewati 38 retracement dan bahkan sudah kembali naik. Cuman volumenya yang belum bagus ini. Asingnya masih jualan, itu aja sih. Tapi kalau dirunut ke belakang memang pergerakan dari Excel itu seperti itu teman-teman. Ya, kita lihat intraday-nya dari Excel, oke. Ya, ini seperti ini intraday-nya. Awalnya memang tekanan jualnya kuat ya. Tapi kalau kita lihat tekanan jualnya awalnya memang kuat. Yang jualan asingnya ada ZU, AKBK. ZU, AKBK, tekanan jualnya kuat. Tapi di jelang sesi tutup digas ya. Dominasi buyer yang dominasi buyer yang hajar kanan ada 57% teman-teman. Baik, kemudian adalah Telkom teman-teman. Telkom kemarin naik terus. Tapi saya tidak tergoda karena saya ngelihat ini, chart ini ya. Ini ada trend channel, resistan balik arah, dan confirm juga dengan Telkom ini adalah asingnya 3 hari ini jualan, padahal sebelumnya asingnya masuk terus seperti itu. Jadi kok bentuknya nurut banget dengan trend channel yang udah saya bikin ini untuk Telkom. Langsung kita lihat intraday-nya dari saham Telkom. Ya sebenarnya walaupun asingnya jualan, tapi dominasi buyernya yang hajar kanan masih dominan, yaitu 57% ya. 57% hajar kanan. Asingnya yang jualan kalau dibuka ada YP, BK, RX. Baik, kemudian adalah NCKL ya teman-teman. NCKL, oke. NCKL ini adalah hari keempat dia naik. Dan kenaikannya bisa sampai di 50 retracement. Jadi tren yang saya ambil, swing high, swing low-nya hanya di area hijau ini. Dan kenaikannya si NCKL ini dalam 1, 2, 3, 4. Itu hari ini sudah sampai di 50 retracement. Ini kuncinya untuk besok karena di 50 retracement sebelumnya historinya ada resistan di situ. Jadi perhatikan. Nah, kemudian kenaikannya NCKL hari ini cukup didorong volume. Sayang asingnya justru keluar besar sekali untuk hari ini di NCKL. Kita lihat intraday-nya dari NCKL seperti apa. NCKL, oke. Ini kita bisa ngelihat dominasi buyernya kuat ya. Dominasi buyernya kuat, line chart hijaunya ini di atas artinya yang hajar kanan lebih besar. 65% ya, porsi yang hajar kanan adalah 65%. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa asingnya jualan ya untuk NCKL. Nah, kita bisa rinci asingnya itu apa aja. Asingnya ada YP, BK ya untuk di NCKL. Baik, kita cek berikutnya adalah Antam teman-teman. Antam ada percobaan naik lagi. Resistannya 1556, kemudian 1582 dan target resistan 1605 ya. Untuk Antam kita akan lihat asingnya hari ini masuk, tapi memang masih selang-seling ya. Kemarin 3 hari keluar, kemarin besar sekali, tapi hari ini sudah mulai masuk lagi. Untuk volume ya sedikit di atas rata-rata untuk volume di saham Antam. Langsung kita lihat intraday-nya dari saham Antam teman-teman. Ini dominan ya, 63% buy at over. Line chart hijaunya dominan di atas juga. Nah, kalau Antam tadi asingnya mulai masuk ya. Ini asingnya mulai masuk. Nah, asingnya apa aja? Kita bisa lihat ya.
Sebentar teman-teman, kita bisa lihat asingnya ada KZ, ZP dan KZ. Baik, kemudian adalah Harum. Kita cek dulu pergerakan dari saham Harum, sepertinya hari ini juga masih lanjut. Nah ini teman-teman, Harum kuncinya 1240, pelan-pelan nih naik. Itu resistan 1240 untuk Harum. Hari ini sayangnya asingnya masih jualan, volume sedikit di atas rata-rata untuk saham Harum. Kita langsung cek di sini saham Harum. Nah ini dominasinya masih dijual teman-teman. Merahnya, line chart merahnya di atas 54%. Baik, kemudian ada saham Inco. Kita cek hari ini kan juga naik kenceng, tapi sayangnya dia sempat turun ya. Nah, maksud saya closingnya turun. Tadi pada sliwar-sliwar terus ya ini. Ini kita gunain tren besar nih, resistan di sekitar 4132. Untuk Inco, volume cukup terbentuk ya teman-teman. Sayang asingnya masih jualan di saham Inco ini. Asingnya masih jualan di saham Inco. 54% sell at bid, jualan, hajar kiri. Yang jualan asingnya ada AKRX. Baik teman-teman, beberapa hari lalu saya bahas terus IMAS ya, karena kemarin kaitannya adalah IMS, Indonesian Automotive ya, Motor Show. Indonesian Motor Show 2024 tuh biasanya IMAS bergerak naik. Hari ini asingnya hitungannya tebel nih. Untuk IMAS, volume juga terbentuk 3 hari ini. Ya, untuk IMAS, IMAS nanti ada resistan 1830-an ya. 1700 dulu, kemudian 1850. Untuk IMAS ini ada berita tambahan teman-teman, yaitu bekerja sama dengan Indomobil melalui anak usaha IMG Sejahtera Langgeng mendirikan perusahaan joint venture dengan grup Bakri PT VKTR Teknologi. Jadi keduanya bergerak naik ya. Walaupun VKTR turun, nanti akan saya bahas dulu ya. Akan saya bahas dulu untuk VKTR juga. Nanti saya bahas ini dulu aja dulu. VKTR kan sudah cukup lama sebenarnya ini saham. Cuman naik ya. Saya sempat masuk juga kemarin, hari ini ikut masuk juga. Dia sempat ke 216 tapi closingnya di 196. Ya kita lihat dulu VKTR, nanti akan saya satukan teman-teman. VKTR asingnya hari ini masuk tebel ya. Volumenya 3 hari ini tebel untuk VKTR. VKTR ini sepertinya bus listrik teman-teman, searching aja ya. Nah ini beritanya juga sama dengan yang tadi, yang sudah saya bahas tadi. Sekarang intraday dari kedua saham itu, yaitu IMAS. IMAS ya di sesi 2 mulai digas. Yang hajar kanan 45%. Sorry, 55% adalah hajar kanan untuk IMAS. Kemudian PKTR kita cek imbang ya buyer sellernya. Cuman yang masuk, nah ini kalau teman-teman cukup hafal, yang masuk tuh banyak asing teman-teman. Jadi bisa diperhatikan. Baik, kemudian saham auto ya. Auto hari ini ada testing resistan teman-teman. Ini kan sempat turun juga. Sayangnya hari ini memang sudah tes di 2422, sayangnya masih balik arah. Ya wajar, ini ada resistan volume pasti karena trennya turun ya. Ini saham trennya turun. Saya coba tarik dulu satu trend channel. Masih jauh ya. Jadi saya gak gunain itu, gunain yang bawah boleh. Nah, di sini hampir terjadi breakout, teman-teman bisa perhatikan untuk auto. Ini saya lingkarin auto. Saya lingkarin karena hampir terjadi breakout. Apakah dia akan kembali turun atau bisa naik ya di sekitar 2450? Karena ini trend channel. Kalau misalkan dia kembali menyusur trend channel lagi, berarti kemungkinan akan lower low ya.
Kita cek dulu untuk auto. Ya, ini kondisinya auto 3 hari ini asingnya masih jualan ya. Hari ini yang masuk besar teman-teman. Volumenya besar. Kita cek dulu intraday-nya dari saham auto. Oke, seperti ini autonya. Imbang ya, buyer sellernya tidak ada yang dominan. Baik, berikutnya adalah saham Raja teman-teman ya. Raja hari ini menjadi raja juga ya. Rebound dari dasar ya, dari konsolidasi. Ya sebenarnya memang dia di sini ini coretan saya teman-teman ya. Coretan saya sebelumnya break dari 38 retracement, targetnya 61 udah kesampai. Rebound dari 61 minimal kenaikan sampai 14.22 atau di 61,8. Atau kalau kita bikin bikin resistan, nah ini resistan pertama di 1289 dilewatin. Resistan kedua besok di 1370 ya, 1380. 1380 resistan besok. Dan penting untuk diperhatikan adalah di 1460 di 50 retracement untuk Raja. Menarik ini teman-teman ya. Dan akan saya lingkarin juga. Sekarang kita lihat data pendukungnya dari Raja. Raja sedikit volume di atas rata-rata, asingnya juga masuk, namun asingnya masih selang-seling ya, masih kadang masuk, kadang keluar begitu di saham Raja. Oke, ini di sekitar jelang sesi 2 atau di sesi 2 ini langsung digas ya. Dominan teman-teman ya, dominan untuk Raja 63%. Baik, kemudian saham yang sering naik dan balik arah. Teman-teman hafal nggak? Medco. Ya, Medco kemarin breakout dan ada resistan 1290, hari ini sampai di 1285 tapi balik arah. Wajar, ini sepertinya ada resistan volume. Orang-orang yang masih sangkut di resistan kemarin baru ketika sentuh di harga mereka terjadi turun dulu ya, take profit. Asingnya juga mulai jualan hari ini ya untuk Medco. Untuk Medco kita bisa ngelihat volumenya memang sedikit agak lebih besar. Kita lihat intraday-nya dari saham Medco. Intraday-nya jadi agak ini ya, imbang aja nih buyer dan sellernya. Yang jualan hari ini AK asing, YP asing, TP asing kalau kita ngelihat atau kita bicarakan asingnya. Kemudian masih dari saham migas juga, yaitu Elsa teman-teman. Elsa, oke. Ini sama juga terkena profit taking juga, coba saya hubungkan 2 titik. Nah ini kemarin breakout juga, sayangnya hari ini ya pas di situ lagi. Untuk Elsa, 2 hari ini ada volume, namun sayangnya asingnya masih jualan ya, selang-seling seperti itu. Kemudian kita lihat intraday-nya dari saham Elsa, 53% yang sell at bid atau jualan, masih dominan yang jualan teman-teman, terutama di sesi 2. Baik, kemudian kita cek sekilas JSMR ya. JSMR sebenarnya secara pergerakan ya oke ya, masih cukup terjaga setelah keluar dari ini kemarin. Oke, saya akan coba bikinkan Fibo-nya teman-teman, karena sudah bisa nih kita bikinkan Fibo yang baru. Oke. Ya teman-teman, untuk JSMR itu supportnya di 4810-an ya, resistan di 5200. Untuk JSMR kemarin asingnya tebel tapi hari ini kecil. Jumat ya teman-teman. Baik, kita cek saham ERA. ERA masih on track, masih lanjut membentuk ini lagi, sundo resistan atau membuat resistan baru lagi, tapi bukan all time high ya. ERA oke. Nah, ERA juga hampir ngelewatin resistan yang penting ya. Ini beberapa hari ini saya bahas terus di sini. Memang dia ada resistan target di 525 ya, target resistan, tapi nggak tahu karena ini adalah
resistan yang beberapa kali dicoba juga nggak bisa dilewati oleh si ERA ya. 500 harga psikologi 500 sepertinya menarik ya. Apakah akan sampai di situ? Untuk ERA hari ini AC-nya masih jualan ya. Nah, kita lihat intraday-nya dari saham ERA sekarang. ERA. Ini di jelang sesi 2, di jelang 1 jam sebelum tutup sesi 2 malah digas teman-teman. 58% buy at over atau ajar kanan. Baik, lanjutan yang kemarin saham yang tiba-tiba turun dalam, hari ini juga sudah mulai rebound beberapa hari ini maksud saya. Nah kan, ini yang saya bilang kemarin bareng Excel, MBMA ya. Jadi saham-saham yang tiba-tiba turun dalam pantau aja itu. Siapa tahu itu terjadi karena hanya orang yang mau jualan dan volumenya besar sehingga membuat sahamnya turun cepat ya. Tapi belum tentu juga kalau orang lain yang mungkin lebih besar ngebelinya bisa mengangkat harga saham ini ya. Terjadi di ACES, Excel ya. Excel ya, kemudian ACES kita lihat asingnya masih masuk kemarin. Tapi kalau kita lihat dari ini memang banyak yang asingnya itu nggak jualan ya teman-teman. Sepertinya jalan di tempat aja. Baik, kemudian adalah PTMP ya. Kemudian PTMP ini Mitra Pack ya. Ini boleh dilingkarin teman-teman. Ini kan dari kemarin saya sebut. Ini masuk LQ45. Boleh dilingkarin kenapa? Karena teknikalnya cukup bagus ya. Di ajar kanan 63%, line chart hijaunya juga bagus banget. Artinya ini dominasi bayarnya memang kuat yang ajar kanan ya. Di PTMP. Nah, PTMP dan dia sudah kembali lagi ke ketika dirilis itu ya. Memang dirilis tanggal 1 ya. Tanggal 1 Februari itu hari apa nih? Tanggal 1 Februari kan begitu dirilis LQ45 turun dia kan, tetapi beberapa hari sebelumnya naik. Pernah saya bahas sebelumnya bahwa saham-saham yang masuk indeks ya, indeks baru LQ45 gitu. Kemungkinan sebelum diumumkan, sebelum hari berlakunya dia bisa naik, tapi jelang hari berlakunya malah turun. Ini terjadi di PTMP juga. Dan sekarang walaupun sekarang naik ya. PTMP adalah LQ45 dengan market cap terkecil sepertinya. Ya, nih kan masih kecil. Nah, terus asingnya sayangnya masih kecil juga. Kemudian kita lihat dulu intraday-nya dari saham PTMP ya. Intraday-nya dari saham PTMP, oke. PTMP ini ya. Ini tadi udah saya bahas. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Overall memang IHSG-nya itu didera profit taking ya. IHSG-nya didera profit taking karena kita bisa ngelihat bahwa kondisi dari indeks ya hari ini seperti ini, breakdown supportnya. Ya kalau kita kembalikan ke saham-saham penggeraknya, memang beberapa hari ini saham-saham perbankan utama yang menjadi mover dari market ini pada terkoreksi. Brand juga terkoreksi, jadi siapa yang mau ngangkat? Tapi apakah kondisi seperti ini tidak bisa membuat profit? Oh bisa teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada banyak saham yang bergerak, NCKL ya. Kemudian apa? Ada IMAS ya. Kemudian ada Indosat. Banyak. Kemudian ada apa lagi? Yang saya udah bahas tadi kan banyak itu saham-saham pada bergerak ini. VKTR ya. Kemudian Ali seperti itu. Nah, Big Four Banking memang beberapa hari ini rata-rata pada terkoreksi ya teman-teman. Dan kondisi asingnya bagaimana? Kita cek dulu. BBRI asingnya mulai jualan 2 hari ini ya. BBNI asingnya juga jualan 3 hari ini. Kemudian BMRI asingnya juga jualan ya. BBTN sekarang asingnya jualan. BNGA asingnya jualan. BDMN sama asingnya jualan juga ya. BRIS kita lihat asingnya masih tetap tapi harga sahamnya nggak naik. Jadi itu teman-teman ya.
Kemarin juga udah saya sampaikan bahwa banking ini mengalami koreksi ya. Tapi secara chart banking ini masih pada bagus banget ya. Cuman maukah teman-teman membeli di harga tinggi? Tentu kan enggak mau, mesti kita cek dulu kan ini sampai di mana dia koreksinya gitu loh. Udah saya bahas berkali-kali kayak BBNI nih. Nah, ini penting ini BBNI. Kalau dia break dari 5880 atau 61,8 targetnya ke 5679 seperti itu ya. BBRI juga sama, ini retracement. Tinggal dicek di 6 ribuan sekian ya. Kemudian BMRI. Sama juga ini, hampir-hampir sampai di 38 retracement ya. Jadi Big Four Bank itu retracement. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.